A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'aw wa la yahtadun. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a'an wa nida'a summum bukmun umyun fahum la ya'qilun. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya, setan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji, dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami melakukannya. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk. Dan perumpamaan bagi penyeru orang yang kafir adalah seperti penggembala yang meneriaki binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan teriakan. Mereka tuli, bisu, dan buta, maka mereka tidak mengerti. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Vidatra lovers, apa kabar? Alhamdulillah, kita kembali berjumpa dalam acara Bina Imtak Jumat pagi. Kita pada minggu ini akan melanjutkan bahasan yang minggu lalu berkaitan tentang sehat ala Rasulullah. Seperti biasa, kita bersama Pak Agung. Assalamualaikum Pak Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Agung?
Alhamdulillah Pak Jun sehat-sehat. Pak Jun harus sehat juga ya. Alhamdulillah. Ini sehat ala Rasulullah ya. Insya Allah. Insya Allah. Fidatra lovers semua, minggu lalu kita telah membahas tentang tips sehat ala Rasulullah, yaitu diantaranya tidak bergadang. Kemudian kita memperbanyak ibadah-ibadah untuk mempersehat diri kita. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sehat ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kebetulan pada saat ini kita sedang memasuki bulan suci Ramadan. Nah, Bidata lovers semua, bagaimana sih ya puasa yang sehat itu? Ya, apakah puasa itu kita semacam apa ya, rasa-rasa malas, rasa ini beraktivitas malas gara-gara lapar? Apakah seperti itu? Tentunya tidak ya. Nah, baik, kita akan bahas selanjutnya. Gimana nih Pak Agung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fidatra lovers dimanapun berada, terutama bagi teman-teman yang masih belajar di SMP Fidatra, luar biasa. Jadi tadi yang diangkat berikutnya oleh Pak Muhammad Junaidi adalah berpuasa ya. Jadi puasa ini sebenarnya kan ada dua tujuan. Yang pertama adalah kita bisa merasa bersyukur ketika kita menghadapi buka puasa. Yang berikutnya memang mengatur pola makan gitu. Iya. Jadi ketika kita sedang puasa, kalau kemarin kita sudah membahas tentang ini Pak Jun, tentang yang kita nggak begadang macam-macam itu kan, kita sudah mengupas dari segi sainsnya. Nah, sekarang puasa sendiri itu sebenarnya adalah di kemarin sudah bahwa organ-organ tubuh kita yang ototnya otot polos, yang dia bekerja tanpa kendali otak, itu juga perlu bekerja sesuai dengan porsinya. Nah, di sini ternyata banyak sekali penelitian dan sekarang sudah ditemukan bahwa dengan berpuasa ini ternyata akan memacu terbentuknya sel-sel regenerasi sel, pembentukan sel-sel baru itu lebih cepat. Makanya di dunia medis Pak Jun itu, bagi yang sekarang sudah menggeluti profesi dokter pasti sudah ngerti ya. Tapi bagi teman-teman yang masih di SMP Fidatra harus ngerti ini, bahwa kenapa sih ketika seorang pasien akan menghadapi operasi ya, itu siapapun dokternya, apapun agama dokternya, bahkan dokternya tidak beragama pun pasti dia harus dianjurkan untuk puasa. Berpuasa, setelah itu dicek kemudian seperti apa. Nah, itu adalah seperti itu. Jadi Allah itu sudah mendesain seperti itu, dan Rasulullah sudah mengajarkan 1400 tahun lebih seperti itu Pak Jun. Ya. Luar biasa kan untuk puasa. Iya. Puasa sebenarnya ya Pak Agung ya, sudah diperintahkan Allah itu sebenarnya semenjak sebelum Nabi, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah 183 itu Pak Agung ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu diwajibkan ya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana umat sebelum kamu. Berarti puasa ini sebelum Rasulullah juga sudah disyariatkan. Itu betapa luar biasanya. Tapi pada dasarnya puasa ini kan Muslim itu digembirakan dengan selain bulan Ramadannya, kemudian lagi Muslim itu digembirakan dengan dia menjaga ini, menanti-nantikan berbuka puasa. Nah, yang jadi masalah tuh kadang yang berbuka puasanya Pak Agung. Berbuka puasa itu kan lagi lapar-laparnya langsung dihantam semuanya, dimakan semuanya yang ada yang di meja. Ini gimana dari tinjauan biologi Pak Agung? Ilmu biologi. Jadi seperti ini. Ya, luar biasa sekali Pak Jun. Jadi memang itulah manusia diberikan nafsu ya. Iya. Salah satunya adalah nafsu untuk makan. Padahal kekuatan pencernaan kita, kekuatan lambung kita itu terbatas. Sementara ketika kita lapar, itu bayangan kita itu apapun akan bisa masuk.
apapun akan masuk, kemudian nanti akan saya makan semua gitu kan. Tapi ternyata kenikmatan berbuka puasa itu akan terkurangi dengan masuknya makanan 1 suap, 2 suap, akhirnya terbatas itu. Makanya disinilah kita harus bisa mengontrol kemauan kita sendiri, nafsu kita terhadap makanan itu. Karena apa? Karena ketika terutama Ramadan ya, terutama Ramadan itu Pak Jun itu bisnis kuliner itu akan semuanya akan muncul itu yang sifatnya kita ditarik dari warna dulu. Wah, warnanya menarik ini. Urusan rasa kan kita nggak ngerti gitu kan. Nah, akhirnya apa? Dari panca indera kita tertarik, kemudian nafsu makan kita bangkit dan segala sesuatunya. Maka ini yang perlu dikontrol adalah yaitu tadi kita harus ngerti bahwa kekuatan lambung manusia itu terbatas dan tidak semuanya bisa masuk ke tubuh kita. Taruhlah ketika kita puasa minum 2 gelas saja, itu sudah rasanya sudah nggak nyaman. 2 gelas langsung ya, maksudnya 2 gelas langsung sudah nggak nyaman. Nah, itulah kembali lagi bahwa nafsu untuk makan ini harus kita bisa ngontrol di situ ketika puasa. Iya Pak Agung, kalau Rasulullah itu kan mengajarkan kita bahwa kalau makan itu kan makanlah sebelum kamu lapar, kemudian berhentilah sebelum kenyang. Nah, ada lagi bahwa kalau makan urusan makan kan sepertiga tuh dibagi, sepertiga perut itu untuk makanan, sepertiga lagi untuk minum, sepertiga lagi untuk bernafas begitu kan, bernafas. Jadi kalau seandainya berlebihan maka akibatnya bisa ya Pak Agung ya. Berlebihan daya tampung lambungnya itu mungkin napasnya sengal-sengal dan lebih parahnya lagi Pak Agung. Kadang kalau terlalu kenyang ini ya, habis buka puasa semuanya dikonsumsi maka mengakibatkan rasa malas beribadah. Malas beribadah, sholat maghribnya, sholat isyanya, bahkan mungkin sholat tarawihnya itu terkantuk-kantuk gitu ya Pak Agung ya. Iya Pak, jadi itu memang benar sekali. Artinya pola yang bagus itu memang ketika azan ya, azan kita berdoa, kita buka puasa itu minum, kemudian makanan ringan. Setelah itu kita pergi ke masjid dulu itu. Kita ke masjid dulu, kemudian setelah sholat baru kita pulang. Itu baru nanti makan makanan yang sifatnya berat kayak nasi kayak gitu. Jadi itu akan lebih nyaman. Coba nanti mulai ya, yang belum misalkan yang belum terbudaya mulai sore nanti dibuktikan. Makanya masjid-masjid ketika Ramadan itu menyediakan takjil kan. Itu tujuannya untuk itu, untuk agar nafsu kita tentang kemakanan itu tidak lepas kendali. Iya. Terus bagaimana ini Pak Agung? Kalau tinjauan dari ilmu biologi kan Rasulullah tuh mengajarkan kalau makan buka puasa itu harus diawali dengan hal yang manis-manis macam kurma. Nah, ini tinjauan biologinya, ilmu biologinya seperti apa ya? Oh gitu. Bagus Pak. Jadi sekaligus mungkin yang dicontohkan Rasulullah yang berikutnya itu kan ini ya budaya makan Rasulullah. Iya. Jadi gini teman-teman Vidatra lovers dan teman-teman yang masih belajar di Vidatra. Jadi Rasulullah itu terbiasa ketika bangun dari tidur beliau langsung minum air hangat 1 gelas, kemudian begitu nanti pagi hari menjelang matahari terbit dan segala macamnya itu beliau akan mengkonsumsi kurma 5 atau 7. Kenapa? Karena kurma itu sendiri adalah makanan yang di situ Pak Jun itu ternyata glukosa. Sementara makanan yang kita makan ya, misalkan kita makan nasi itu belum berupa glukosa. Jadi dia masih dicerna, kemudian ketemu enzim itu di kelas 8 kalau nggak keliru, kelas 8 SMP dipelajari, ketemu enzim ini baru terurai. Nah sementara kurma ini adalah glukosa yang siap saji. Maka ketika kita minum kemudian kita mengkonsumsi kurma 5 atau 7 sebenarnya sudah aman itu. Sudah aman. Kenapa? Karena kebutuhan glukosa itu sudah langsung kita penuhi dan langsung kenyang itu. Kayak gitu. Cuman kadang-kadang ya yang dicontohkan Rasulullah ini kadang-kadang kita nggak mau, kenapa sih harus kurma? Wong kita di Indonesia, toh sekarang kurma ada di mana-mana juga. Dan itu lebih sehat. Sudah nggak ada contoh aja kalau mau memperhatikan kurma itu tidak akan pernah ada belatungnya. Padahal belatung itu kan dari lalat buah ya. Dia bertelur di situ menetas. Kurma itu tidak akan ada. Begitu sampai begitu. Luar biasa. Nah, jadi
sahabat Fidatal sekalian, kalau buka puasa nanti jangan berlebih-lebihan ya. Ya konsumsi mungkin ya air hangat, kemudian kurma 1, 3, 5 begitu ya Pak Agungnya. Biar ibadahnya itu ya, ibadahnya di bulan Ramadan ini semangat gitu, tidak ngantukan, tidak malesan, fokus gitu ya. Karena luar biasa ibadah di bulan Ramadan ini pahalanya oleh Allah dilipat gandakan. Dilipat gandakan yang tadinya sunnah itu seakan-akan pahalanya seperti pahala melaksanakan ibadah wajib ya. Itu. Nah, Fidatul sekalian, bahwa begini Pak Agung. Dalam hal berpuasa kan, dalam hal berpuasa itu kan kata Rasulullah tuh banyak orang yang berpuasa itu hanya cuma dapat lapar dan haus saja. Nah, lapar dan haus. Ini dikabarkan oleh Rasulullah gara-garanya apa? Gara-garanya adalah satu, dia tuh sering ngomong berdusta, itu ya, dusta. Yang kedua itu dia itu tidak bisa menahan lisannya. Di antaranya menggibah, mengolok, menghina. Nah, kemudian tidak bisa menahan amarahnya. Nah, ini kita berbicara tentang amarah nih. Bagaimana tinjauan dari ilmu biologi mengenai amarah ini seperti apa? Kalau orang amarah tuh ya Pak Agung, matanya melotot, merah. Mukanya nih kayaknya nggak enak ditatap ya. Nggak enak. Gimana nih Pak Agung? Baik, ya jadi yang diteladankan Rasulullah itu juga menahan amarah. Jadi Rasulullah itu tidak pernah marah sama sekali. Sampai beliau itu ketika ibadah di Ka'bah sebelum beliau diangkat sebagai nabi ya, di Sirah Nabawiyah itu sampai dikasih kotoran ya. Iya, ketika sujud beliau itu diberi kotoran unta oleh pemuda Quraisy. Itu malah si putrinya si Fatimah yang dia tidak terima dan maaf ya, sampai dia, kenapa ayahku ini dibegitukan, dia berontak, tapi sudahlah. Nah, itulah kenapa beliau mencontohkan untuk tidak marah Pak Jul. Jadi kemarahan itu sebenarnya adalah syaitan yang masuk ya, dalam masuk tubuh kita. Bahwa kita ini sebenarnya ada dua sifat, sifat malaikat dan sifat syaitan. Nah, itulah kalau kita dominan sifat malaikat maka kita akan insya Allah selamat ya. Tapi kalau sifat syaitannya kita biarkan menguasai diri kita ya termasuk marah, tersinggung, macam-macam. Makanya di dalam Islam, di dalam agama apapun itu melarang itu untuk yang namanya punya rasa marah, dengki, maka itu nggak boleh. Kenapa? Karena gini, ketika marah saja, kita ambil contoh marah, itu adalah beberapa otot-otot itu dia akan terfokus sampai pembuluh darah saja. Orang marah itu kenapa mukanya merah itu, kenapa? Karena pembuluh darahnya dia membuka untuk mengalirkan ini denyut jantung yang dia meningkat. Orang marah pasti dia denyut jantungnya naik. Marah itu ya, jantungnya naik gitu ya. Iya, pasti. Makanya bagi penderita jantung itu nggak boleh sampai kita kok buat marah, misalkan kayak gitu, dia akan terbebani, akhirnya ya nanti fatal gitu. Nah, itu baru marah. Jadi ketika kita marah itu ada beberapa pasang sel saraf kita yang harus konsentrasi maksimal juga. Makanya orang yang pemarah itu biasanya ya wajahnya gitu-gitu aja lah. Tapi kalau orang-orang yang sifatnya itu sifat pemaaf macam-macam ya wajahnya enak itu dilihat. Meskipun nggak ganteng, meskipun nggak cantik gitu kan. Misalkan dibully temannya gitu ya, santai aja gitu kan. Itu malah ini. Jadi terkontrol. Jadi mereka itu ketika enggak marah, maka semua saraf-saraf yang ada di muka macam-macam itu dia jadi santai gitu. Itulah risikonya. Makanya kenapa Rasulullah itu sampai mencontohkan enggak marah. Ketika dakwah pun ditolak sampai dilempar, beliaunya berdarah-darah ya. Apa yang dikatakan malaikat Jibril? Ya Rasulullah, bolehkah aku timpakan gunung bukit ke umat itu? Apa jawaban Rasulullah Pak Jun? Ya, jawabannya Rasulullah tuh menjawab jangan, karena mereka tidak tahu. Nah, sebenarnya saya nih seperti apa? Karena mereka tidak tahu. Ke depan mungkin bisa jadi anak keturunannya kan. Nah, terbukti sekarang ya Pak Agung ya. Makanya kayak gitulah mulianya Rasulullah. Jadi kalau misalkan kita yang dibegitukan, wah iya sekali ya malaikat itu kan. Rasulullah yang perlu kita teladan banyak. Makanya Rasulullah itu mengatakan
jangan marah, gitu ya. Satu, jangan marah. Kemudian ada lagi mengatakan Rasulullah tuh orang yang kuat itu bukan penggulat yang bisa mengalahkan lawannya, tapi adalah orang yang mampu mengalahkan, yang menahan amarahnya ketika dia ada keleluasan untuk meluapkan amarahnya. Itu. Jadi luar biasa ya pokoknya kalau amarah ini sampai mata melotot segala macam. Dan kalau kita lihat orang marah itu apapun yang di depannya itu bakalan akan dihancurin, batu ditendang ya, udah tahu tuh. Kalau dia nendang kakinya tuh kalah sama batu, masih ditendang ya. Meja yang keras dihantam ya. Luar biasa ini amarah. Nah, oke. Ini Pak Jun, mungkin ada yang perlu saya tambahkan. Jadi untuk yang pola makan tadi, jadi Rasulullah itu kan minum air hangat gitu kan, dan cukup itu, tidak bangun tidur, kemudian sebelum makan, setelah makan itu ada jedanya. Kemudian Rasulullah itu juga mengkonsumsi sayur-sayuran, Pak. Sayur-sayuran segar, terutama delima, terus zaitun, kemudian kayak gitu. Kenapa? Karena setelah diteliti di pola makan itu ya, di zat makanan itu yang diperlukan 6 zat makanan itu, salah satunya vitamin mineral. Nah, vitamin mineral itu adanya di sayur-sayuran. Rasulullah itu sudah mencontohkan di awal-awal gitu. Makanya Rasulullah itu nggak pernah sakit, hanya sakit 2 kali kan di awal kita bicarakan itu. Itulah yang perlu kita teladani. Jadi sekarang ya Vedatra lovers, terutama yang generasi milenial ya, itu sayur itu jangan ditolak. Sayur buah jangan ditolak, karena kenapa sih sekarang banyak anak obesitas gitu kan? Ya, gara-garanya remaja obesitas. Kenapa? Karena nggak imbang, sayur buahnya nggak masuk, yang dimasukkan mineral protein, lemak, karbohidrat itu saja. Iya, kayak gitu. Paling-paling kan biasanya yang kering-kering, gorengan gitu ya, dari generasi milenial. Ini pola makannya ya. Baik, Vedatra lovers, sampai mungkin waktu yang sudah kita ditentukan, ada beberapa hal dari bincang-bincang kita yang bisa kita ambil hikmahnya. Yang pertama bahwa dalam bulan puasa ini, walaupun banyak makanan, tetap menjaga pola makan. Jangan langsung ketika buka puasa langsung dihabisin semua, tetapi bertahap ya Pak Agungnya. Jangan meminum air putih dulu, air bening dulu, air hangat, kemudian yang manis-manis, kurma 1, 3 atau 5. Kemudian nanti setelah itu baru makan yang berat-berat gitu. Yang kedua, bahwa dalam puasa juga kita oleh Allah agar kita menahan, diantaranya menahan jangan menggibah, jangan menghina, mengolok, dengki, terlebih-lebih menahan amarah ya. Karena amarah ini luar biasa akibatnya ya, bagi baik yang melakukan atau nanti terakibat dari marah itu sendiri. Ya, Vedatra lovers semuanya, demikian Bina Imtak kita hari ini, semoga bermanfaat. Pak Agung, terima kasih. Sama-sama Pak Jun, saya juga terima kasih. Demikian, mari kita tutup dengan bacaan Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.